بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه وقرابته وإلى أهل بيته الطاهرين الطيبين شهد الله لهم الفاتحة. وإلى مصنف هذا الكتاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis dari Aisyah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha madja'ahu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila mendatangi tempat tidurnya, nafatha fi yadayhi, beliau meniup kedua tangannya, wa qara'a bil mu'awwidati, sembari membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surat An-Nas, wa masaha bihima jasadahu, dan beliau mengusapkan kedua tangannya ke seluruh badannya. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahuma, dan di dalam riwayat yang lain, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendatangi tempat tidurnya, kullal lailatin, pada setiap malam, jama'a kaffaihi, beliau mengumpulkan kedua tangannya, summa nafatha fihima, kemudian meniup kedua tangannya, faqara'a fihima, sembari membaca qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, summa masaha bihima, kemudian beliau mengusapkan keduanya, mastata'a min jasadihi, ke seluruh bagian badannya, yabda'u bihima ala ra'sihi, beliau memulainya dari bagian kepala, wa wajhihi, dan kemudian bagian muka, wa ma aqbala min jasadihi, dan bagian badan bagian depan. Yaf'alu dzalika salasa marratin, beliau melakukan yang demikian itu sebanyak 3 kali. Muttafaqun alaih. Hadis ini menceritakan tentang atau mengajarkan kita bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendatangi tempat tidurnya, beliau itu tidak langsung tidur, akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita apa yang dilakukan sebelum tidur, yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini mengajarkan kita, beliau itu mengangkat kedua tangannya, lalu membaca 3 surat terakhir daripada Al-Quran, kemudian mengusapkannya ke seluruh badan kita setelah kita membaca surat tersebut, yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai mengusapnya dari bagian kepala, wajah, dan badan bagian depan sebanyak 3 kali. Qala ahlul lughah, telah berkata ahlul lughah, an-nafsu nafkhun latifun, yaitu tiupan yang lembut. Wa 'anil Bara' bin 'Azib radhiyallahu anhuma, dan hadis dari Bara' bin 'Azib semoga Allah meridai keduanya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ataita madja'aka, apabila kamu mendatangi tempat pembaringanmu, tempat berbaringmu, fatawaddu'a, maka berwudu'lah, wudu' akalis salati, seperti engkau berwudu' ketika salat.
Summa taji ala shikikal aiman, kemudian berpalinglah pada lambung yang bagian kanan. Wakul, dan katakan Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhiya ilaika, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan segala urusanku kepadamu. Wa alja'tu zuhri ilaika, dan aku lindungkan punggungku kepadamu. Rabbatan wa rahbatan ilaika, dengan senang hati dan takut kepadamu. La malja'a, tidak ada tempat berlindung, wala manja, dan tempat keselamatan, minka, dari siksaanmu, illa ilaika, kecuali kepadamu. Amantu bi kitabika alladhi anzalta, aku beriman dengan kitabmu yang telah engkau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dan dengan nabi yang telah engkau utus. Fa in mitta, seandainya kamu mati pada saat itu, mitta alal fitrah, maka kamu mati dalam keadaan fitrah atau tanpa dosa. Waj'alhunna akhir ma taqulu, dan jadikanlah doa-doa tersebut atau kalimat-kalimat tersebut sebagai akhir apa yang kamu ucapkan. Jadi hadis kedua ini dia berbeda dengan hadis yang pertama, yang dimana yang di hadis pertama tadi itu kita hanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengangkat doa sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas 3 kali, lalu mengusapkannya ke seluruh badan. Nah, di hadis yang kedua ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kita atau menyuruh kita untuk berwudu. Sebelum kita tidur itu kita disuruh untuk berwudu seperti wudu kita ketika melaksanakan sholat. Kemudian setelah kita berwudu, kita berbaring pada lambung kita yang sebelah kanan sambil membaca doa, yang dimana di sini kita diajarkan doa Allahumma aslamtu nafsi ila akhirih. Muttafaqun alaih. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dan hadis dari Sayyidina Anas, semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi, apabila beliau mendatangi tempat tidurnya, qala, beliau berkata alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan dan minum kepada kita. Wa kafana wa awana, dan yang telah memberikan kecukupan dan kediaman kepada kita. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya, maka alangkah banyaknya orang yang tidak mempunyai orang yang mencukupinya dan yang memberikan tempat kediaman padanya. Rawahu Muslim. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis dari Hudzaifah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yarkuda, apabila beliau ingin tidur, wada'a yadahu al-yumna, beliau meletakkan tangan kanannya tahta khaddihi, di bawah pipinya, summa yaqulu, lalu mengucapkan Allahumma qini azabaka, ya Allah, jauhkanlah aku dari azabmu, yauma tab'asu ibadaka, pada hari pembangkitan hamba-hambamu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa rawahu Abu Dawud, dan min riwayat Hafsah radhiyallahu anha, dan diriwayatkan dari Abu Dawud dari jalan Hafsah, semoga Allah meridainya, wa fihi annahu kana yaquluhu salasa marratin, dan padanya beliau membaca doa itu sebanyak 3 kali. Jadi hadis-hadis ini mengajarkan kita tentang doa-doa atau tata cara kita
ketika kita ingin tidur. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bahwa ketika kita mendatangi tempat tidur, kita itu jangan langsung tidur, akan tetapi sebelum itu melakukan beberapa hal seperti yang sudah diajarkan tadi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa, kita doa mau fadlid doa. Qala Allah Ta'ala wa qala rabbukum, dan telah berkata Tuhanmu, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan aku perkenankan kepadamu. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan, berdoalah oleh kalian kepada Tuhan kalian tadarruan dengan merendah diri, wa khufyatan dengan suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin, karena bahwasanya Allah tidak menyukai, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila kamu ditanya oleh hambaku anni tentangku, fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan doa orang yang berdoa, ila da'ani, apabila ia memohon kepadaku. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Wa 'an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dan hadis dari Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridai keduanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ad-du'a'u wal ibadah, doa itu sebagian daripada ibadah, termasuk daripada ibadah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini memberitahu tentang kita bahwasanya kita berdoa kepada Allah itu termasuk ibadah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan hadis dari Aisyah semoga Allah meridainya, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yastahibbul jawami'a minad du'a, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam suka dengan suka doa-doa yang menghimpun, atau yang terhimpun padanya pada doa tersebut. Wa yad'u ma siwa zalika, dan beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan yang selain itu. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyidin. Hadis ini menceritakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyukai doa-doa yang terdapat pada doa tersebut adalah segala kebutuhan kita, yang dimana kebutuhan kita itu kita sebutkan semuanya di dalam doa-doa tersebut. Dan guru kita pernah mengajarkan kepada kita, apabila kalian ingin berdoa, maka usahakan di sana menyebut sifat Allah, salah satu sifat Allah yang berkaitan dengan kebutuhan kalian. Seperti misalnya kita ingin rezeki, maka kita sebut di dalam doa-doa kita sifat Allah yang maha memberi rezeki, seperti ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Atau kita ingin diampuni doa kita, maka kita mengatakan ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar, dan yang lainnya. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyidin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang baik. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan hadis dari Anas, semoga Allah meridai
meridainya. Qala, ia berkata, kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebanyakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa dengan mengucapkan Allahumma atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kebaikan kepada kami di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Muttafaqun alaih. Zada Muslimun fi riwayatihi, dan telah menambah oleh Imam Muslim di dalam riwayatnya. Qala, ia berkata, wa kana Anasun idza arada ay yad'uwa bi da'watin, dan adalah Anas apabila ia ingin berdoa dengan suatu doa, da'a biha, maka masukkanlah doa yang di atas tersebut. Wa idza arada ay yad'uwa bi du'ain, dan apabila ia ingin berdoa dengan doa yang lain, da'a biha bihi, maka berdoa dengan doa di atas tersebut. Nah, hadis ini mengajarkan kita tentang bahwasanya doa Allahumma atina fid dunya ila akhirih ini selalu kita selipkan di dalam doa kita. Apapun doa kita, jangan lupa untuk menyelipkan doa ini, karena doa ini sangat luas maknanya. Kalau di dalam ilmu balaghah disebut ijaz. Di sini emang cuma kebaikan yang disebutkan, akan tetapi kebaikan di dunia itu sangat banyak. Wallahu a'lam bishawab. Walillahil marji wal ma'af.